Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Niwayan Mulyantari dan kali ini akan membahas materi pelajaran tentang sistem persamaan linear 3 variabel atau disingkat dengan SPLTP. Nah, sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe ya. Nah, yang pertama kita akan membahas apa sih itu pengertian dari SPLTP. Nah, SPLTP atau kepanjangan dari sistem persamaan linear 3 variabel merupakan perluasan dari sistem persamaan linear 2 variabel, disingkat dengan SPLTP. Nah, bedanya persamaan linear 3 variabel tersebut adalah ada 3 variabel yaitu X, Y, dan Z. Kalau 2 variabel berarti cuma X dan Y. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi, variabelnya ada 3, X, Y, dan Z. Atau sebuah konsep dalam ilmu matematika yang digunakan untuk menyelesaikan kasus yang tidak dapat diselesaikan menggunakan persamaan linear 1 variabel dan persamaan linear 2 variabel. Jadi, diselesaikan dengan cara SPLTP, sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, selanjutnya, apa sih ciri-ciri sistem persamaan linear 3 variabel? Nah, SPLTP menggunakan relasi tanda sama dengan. Yang kedua, SPLTP mempunyai 3 variabel. Yang terakhir, SPLTP, ketiga variabel tersebut memiliki derajat 1 atau tidak berpangkat 1. Komponen pembentuk sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTP. Nah, yang pertama itu ada variabel. Yang dinamakan variabel adalah notasi pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya secara jelas. Yang kedua ada konstanta. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang merupakan bilangan dan tidak memuat variabel. Yang ketiga ada koefisien. Dalam bentuk aljabar, faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Itu namanya koefisien. Yang keempat ada suku. Suku adalah sebuah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan secara jumlah atau selisih-selisihnya. Nah, untuk lebih jelas tentang komponen dari sistem persamaan linear 3 variabel ini akan Ibu berikan contoh. Nah, contohnya 3X ditambah 2Y ditambah 2Z ditambah 5 sama dengan 0. Yang pertama, kita menentukan yang mana namanya variabel. Variabel itu adalah X, Y, dan Z. Itu yang namanya variabel. Yang kedua, yang mana namanya konstanta. Konstanta adalah 5. Ini yang namanya konstanta. Yang ketiga, koefisien. Yang dinamakan koefisien adalah koefisien dari X ada 3, koefisien dari Y ada 2, koefisien dari Z ada 2. Jadi yang namanya koefisien adalah 3, 2, dan 2. Selanjutnya suku. Yang dinamakan suku, ini yang dinamakan suku 3X, 2X, 2Z. Itu yang namanya suku. Kalau ditanya dua suku itu contohnya X ditambah Y, itu kan ada 2 suku ya. Selanjutnya, bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel SPLTP, anak-anak bisa cermati. Nah, di sini juga ada ketentuannya dengan A1, A2, A3, B1, B2, D3, C1, C2, C3, D1, D2, D3 itu adalah bilangan real. Nah, dan nilai A1, B1, C1 itu ketiganya tidak 0. Nah, dan nilai A2, B2, C3 juga ketiganya nilainya tidak 0. Dan begitu juga untuk nilai A3, B3, dan C3, tidak ketiganya 0. Jadi, boleh
A3X ditambah C3Z sama dengan D3. Berarti kan D3Y nya itu kan 0 kan, boleh kalau 1. Intinya tidak ketiganya 0. Nah, untuk penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel itu, penyelesaian SPLTP dapat ditentukan dengan cara yang pertama eliminasi, yang kedua substitusi, yang ketiga ada gabungan atau metode campuran antara eliminasi dengan substitusi. Contoh, Dina memiliki 5 buah jeruk, 7 buah apel, dan 9 buah mangga. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan, maka hasilnya adalah, untuk jawabannya, kita pertama harus memisalkan. Buah jeruk, kita misalkan X. Buah apel, kita misalkan Y. Dan buah mangga, kita misalkan Z. Sehingga persamaan yang bisa dibentuk adalah 5 jeruk menjadi 5X, 7 apel menjadi 7Y, 9 mangga menjadi 9Z. Jadi 5X ditambah 7Y ditambah 9Z. Nah, yang pertama kita coba menyelesaikan soal menggunakan cara substitusi. Nah, contohnya tentukan himpunan penyelesaian SPLTP berikut. Persamaan 1, X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 2. Persamaan 2, X min Y tambah Z sama dengan 1. Dan persamaan yang ketiga, 3X ditambah 2Y min Z sama dengan 12. Nah, jawabannya atau penyelesaiannya, yang pertama kita bisa persamaan yang kedua ini kita ubah salah satu variabelnya dapat dipisah. Maksudnya seperti ini. Kita pindahkan, kita buat menjadi X sama dengan, jadi Y dan Z-nya ini kita pindahkan ke ruas kanan. Negatif Y pindah ke ruas kanan kan menjadi positif Y kan, dan positif Z pindah ke kanan menjadi negatif Z. Ini kita buat menjadi persamaan 4. Selanjutnya, substitusikan persamaan 4 ke dalam persamaan 1. Nah, persamaan 4 ini kan 1 ditambah Y min Z. Kita substitusi ke persamaan 1. Persamaan 1 ini. Nah, persamaan 1 itu kan X plus Y tambah 2Z sama dengan 2. Kita substitusi dengan persamaan 4, di mana X-nya itu 1 ditambah Y min Z. X-nya kan 1 ditambah Y min Z. Kita ganti X-nya 1 tambah Y min Z. Ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 2. Selanjutnya, kita jumlahkan Y tambah Y kan 2Y. Min Z ditambah 2Z kan plus Z. 1 dipindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 1. 2Y ditambah 2Z, 2 dikurangi 1 kan 1. Jadi 2Y tambah Z sama dengan 1. Dan kita buat menjadi Z sama dengan, jadi 2Y kita pindahkan ke kanan menjadi negatif 2Y. Dan persamaan kelima, kita buat ini menjadi persamaan kelima, yaitu Z sama dengan 1 dikurangi 2Y. Ibu buatkan kembali persamaan 3, 4, dan 5 agar mempermudah kita menyelesaikan persamaan, mencari substitusi berikutnya. Jadi berikutnya kita akan mencari substitusi persamaan 4 ke dalam persamaan 3. Nah, persamaan 3 ini kan kita masukkan persamaan 3 dulu, baru kita substitusi dengan persamaan 4, di mana X-nya diketahui 1 ditambah Y min Z. Sekarang kita ganti X di sini menjadi 1 ditambah Y min Z. Nah, sudah diganti. Selanjutnya kita operasikan, jadi 3 kali 1 3, 3 dikali Y 3Y, 3 dikali min Z min 3Z,
ditambah 2Y min Z sama dengan 12. Nah, 3Y ditambah 2Y itu kan sama dengan 5Y. Min 3Z min Z, punya utang 3, utang lagi 1 Z, menjadi min 4Z. Nah, 3-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi, 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Nah, ini merupakan persamaan ke-6. Kita misalkan ini menjadi persamaan ke-6. 5Y min 4Z sama dengan 9. Selanjutnya kita substitusi persamaan 5 ke dalam persamaan 6. Nah, kita tulis dulu persamaan 6-nya. Kenapa persamaan 5 dan 6? Karena persamaan 5 di sini, persamaan 5 ada mengandung Z kan? Nah, kalau tadi kenapa 4 dengan 3? Nah, persamaan 3 di sini ada 4-nya, ada yang mengandung, persamaan 3-nya ada yang mengandung X di persamaan 4. Begitu juga sekarang untuk substitusi persamaan 5 ke dalam persamaan 6, di mana persamaan 6-nya 5Y min 4Z. Kita substitusi lihat persamaan 5-nya, kan ada Z kan? Kita substitusi ke sini ke persamaan 6. Nah, kita ganti Z-nya dengan 1 min 2Y. Selanjutnya 5Y negatif 4 dikali 1 kan negatif 4. Negatif 4 dikali negatif 2 itu kan positif 8, sama dengan 9. Nah, 5Y ditambah 8Y kan 13Y. Nah, 4 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi positif 4. 13Y sama dengan 9 ditambah 4 kan 13 kan, jadi Y-nya sama dengan 1. Nah, sudah diketahui 1 kan, Y-nya. Kita sekarang mencari nilai X dan Z. Kita bisa mencari nilai Z dari persamaan 5. Persamaan 5 itu kan ada Y kan? Ada Y kan? Berarti kita bisa mendapatkan Z. Substitusi Y sama dengan 1 ke persamaan 5 jadinya. Nah, persamaan 5 Z sama dengan 1 min 2Y. Nah, Y-nya itu kita ganti dengan 1. 1 dikurangi 2 kali 1 itu kan negatif 2, tetap kan? 1 dikurangi negatif 2 hasilnya negatif 1. Nah, sekarang sudah diketahui Y dan Z. Y sama dengan 1, Z sama dengan negatif 1. Berarti yang terakhir kita mencari X. Nah, nilai X, untuk mencari nilai X kita lihat persamaan 4. Y dan Z kita ketahui, tinggal substitusi anak-anak. Jadi, X sama dengan 1 tambah Y min Z. Y kita ganti dengan 1 dan Z kita ganti dengan negatif 1. Sehingga hasilnya menjadi 3. Negatif kali negatif kan positif kan? Nah, jadi himpunan penyelesaiannya X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 1, dan Z-nya sama dengan negatif 1. Nah, itu tadi cara penyelesaian dengan substitusi anak-anak. Jadi, sebenarnya ada juga cara yang lain, yaitu dengan cara eliminasi. Atau boleh juga anak-anak mengerjakan dengan cara gabungan. Nah, dan untuk di video selanjutnya, nanti Ibu akan memberikan cara eliminasi dan gabungan. Kalau gabungan itu adalah gabungan dari eliminasi dan substitusi. Nah, demikian video dari Ibu. Tetap semangat dan giat belajar ya.